Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillah, sihhati wal afiyah, wa ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Darut Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari kita dahulukan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang sudah diberikan kepada kita semua, sehingga sampai pada hari ini kita semua bisa dengan cahaya iman merasakan, menjalankan ibadah di bulan yang penuh istimewa ini. Sungguh ini kenikmatan yang luar biasa, di mana pada bulan ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Sungguh ini semua jika tidak karena Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin tidak berada di bulan Ramadan tahun ini. Sungguh sekali lagi mari kita tinggikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat subuh Masjid Darut Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan hadis Nabi yang menyebutkan bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Bahwa Rasulullah bersabda, banyak orang yang berpuasa namun tidak ada yang didapatkan dari puasanya itu illal ju' wal atas, hanya rasa lapar dan dahaga. Kalau hadis ini betul-betul kita renungkan, ini menjadi koreksi diri kita sendiri. Mungkin di antara kita Ramadan tahun ini berbeda-beda. Perbedaannya adalah mungkin Allah pertemukan Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang ke-25 bagi kita. Mungkin ini Ramadan yang ke-30 bagi kita atau kurang. Itu dilihat dari usia kita yang dari tahun ke tahun Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Sekali lagi ini menjadi koreksi bagi kita bahwa banyak orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Sungguh kalau kita mau merenungkan dari sekian banyak Ramadan yang diperjumpakan Allah kepada kita semua, apakah dari Ramadan ke Ramadan, setiap hari puasa di bulan Ramadan yang kita lakukan itu apakah lebih banyak illal ju' wal atas atau ghufira lahu ma taqaddama min dambi, atau imanan wahtisaban yang dampaknya adalah tadi ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maksudnya dari sekian banyak Ramadan, andai kata hanya lapar dan dahaga yang kita dapatkan, sungguh ini merugi. Ini tidak bisa kita ketahui ketika kita di dunia, hanya Allah yang tahu. Karena yang menilai puasa kita adalah bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat subuh rahimakumullah, ini ada kaitannya atau berkaitan dengan hadis Rasul yang pada riwayat Al-Bukhari yang berbunyi man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Man shoma ramadana, barang siapa seseorang berpuasa Ramadan imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, barulah ghufir lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Man shoma ramadana
ini kita semua insya Allah dalam keadaan shoma Ramadana, berpuasa Ramadan. Tapi yang berat adalah imanan wahtisaban. Apakah sudah betul puasa kita imanan wahtisaban, imanan betul-betul karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telisik mungkin dari pribadi saya sendiri dan pada umumnya manusia, bahwa orang berpuasa imanan wahtisabannya masih banyak yang perlu kita perkuat. Makanya ketika ilal ju' wal atas, orang berpuasa hanya lapar dan dahaga karena puasanya tidak benar-benar berpuasa karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tapi masih keluar ghibah, masih keluar membicarakan hal-hal buruk orang lain. Berpuasa ma'asyiral muslimin, tapi perilaku hawa nafsu masih banyak dituruti. Padahal sejatinya puasa adalah menahan diri dari semua ego kita, dari semua perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berpuasa tapi sering menunjukkan perbuatan-perbuatan baiknya, bukan membicarakan kebaikan-kebaikan orang, tapi membicarakan kebaikannya sendiri. Ini sungguh sangat halus ketika kita mau sadari. Membicarakan kejelekan orang, menunjukkan, memamerkan atau mengatakan kebaikan-kebaikan kita, ini sungguh sangat halus. Kalau kita tidak berhati-hati, maka puasa kita akan tergerus pahalanya oleh perbuatan-perbuatan yang demikian. Bahkan kita dalam keadaan ibadah itu seringkali secara halus kita merasa ibadah kita ini sudah baik, merasa ibadah kita ini sudah istiqomah, sehingga ketika melihat tetangga, ketika melihat orang lain, dengan penilaian diri kita bahwa ibadah mereka kok begitu, ibadah mereka kok tidak tekun, merasa bahwa dirinya sudah tekun beribadah. Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Ibadah kita masih tidak ada apa-apanya dari rahmatnya Allah yang begitu luas, begitu banyak diberikan kepada kita semua. Sekali lagi mari kita renungkan ibadah puasa kita ini, betul-betul kita usahakan, kita berdoa kepada Allah, puasa kita ini adalah imanan wahtisaban. Karena iman, karena menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Pahala puasa ini berkaitan dengan wahtisaban. Pahala puasa itu tidak disebutkan seberapa besar jumlahnya, tapi pahala puasa itu adalah hanya Allah yang tahu, karena Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya kepada kita. Sungguh ketika Allah sudah memberikan langsung kepada kita, itu sangat besar, dan kita yakini begitu besar yang akan diberikan kepada kita semuanya. Maka sekali lagi mari kita imanan wahtisabannya kita perkuat. Ketika kita melihat sejarah perintah puasa Ramadan, puasa Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, 623 Hijriah, insyaallah tahun kedua Rasulullah hijrah. Ketika kita melihat berapa kali Rasulullah diperjumpakan Allah dengan Ramadan, bisa kita coba cermati atau kita lihat bahwa Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ke-11 Hijriah, yang mana bertepatan pada tahun 632 Hijriah. Artinya apa? Rasulullah diperjumpakan oleh Allah dengan bulan Ramadan itu 9 kali. Sungguh 9 kali Ramadan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah itu, jika dibandingkan dengan Ramadan yang diberikan Allah kepada kita,
secara jumlah lebih banyak kita. Di awal tadi saya sebutkan, mungkin ini Ramadan ke-25 kita, mungkin ini Ramadan ke-3. Tapi ketika kita hanya melihat jumlah, kita lebih banyak. Tapi kalau kita melihat kualitas iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apanya. Artinya apa dari perbandingan ini? Sekali lagi, imanan wahtisabannya mari kita perkuat kembali. Rasulullah 9 kali bertemu dengan Ramadan, tapi luar biasa ibadahnya, puasa, keimanannya sudah yang terbaik, sudah yang paling baik. Namun kita dari tahun ke tahun, mudah-mudahan mulai dari tahun ini kita niatkan dari 30 hari puasa, mudah-mudahan Allah ridhoi dan karena imanan wahtisaban, sehingga 30 hari puasa itu tidak ada satu hari pun yang Allah balas dengan hanya illal ju' wal atus. Amin amin ya rabbal alamin. Hadis ini baru kemudian di akhirnya ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang telah lalu yang kita lakukan. Kita menginginkannya kan yang terakhir ini, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Tapi kita sering tidak berusaha semaksimal mungkin mansoma Ramadana yang kedua tadi itu. Jadi yang pertama mansoma Ramadana, yang kedua imanan wahtisabannya. Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Kita sering mengharapkan yang terakhir, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Tidak apa-apa, ini sudah baik. Paling tidak kita sudah mengharapkan bahwa ampunan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan secara sadar kita ini memang banyak dosa. Ini usikum wa nafsi. Saya berwasiat kepada masyarakat muslimin dan pribadi saya sendiri. Kita ini sudah banyak melakukan dosa. Melakukan dosa ke-1 kadang langsung menambah 2. Nah, makanya di bulan Ramadan ini kesempatan yang sungguh mulia, kesempatan yang begitu luar biasa kita untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ini juga berkaitan, ini juga bagian dari kita mengamalkan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 133 yang mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bergegaslah ila maghfiratin mir rabbikum untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah Allah. Wasari'u, bergegaslah. Bahasa Jawanya gagian, cepetan. Tapi yang sering dilakukan manusia adalah tenang. Yang sering dilakukan manusia adalah menunda-nunda. Membuat satu dosa menambah dosa lagi, menambah dosa lagi. Dan kesempatan menambah dosa itu sangat halus. Banyak perilaku-perilaku yang kita tidak sadar itu merupakan bagian dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bergegaslah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan mendapatkan surga yang luasnya antara langit dan bumi. Baru terakhir, uiddat lil muttaqin, ini disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa. Renungan lagi buat kita, apakah kita sudah termasuk orang-orang bertakwa? Kita tidak bisa menjawab, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan termasuk orang bertakwa. Karena muara dari puasa ketika kita melihat surah Al-Baqarah ayat 183 adalah la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keadaan siha wal afiat, sehingga 1 bulan penuh ini kita bisa dengan maksimal beribadah, berpuasa, qiyamu Ramadan dalam rangka imanan wahtisaban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat sesuai dengan tema pada hari ini. Mari kita sama-sama
mencari, menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan lagi kita dipertemukan dengan bulan yang mulia ini, bulan yang sungguh luar biasa ini. Mari kita jaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rasa syukur itu yang tinggi, insya Allah ibadah kita akan istiqomah dan senantiasa ingin mendapatkan hanya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini bagi saya dan bagi ma'asyiral muslimin pada umumnya. Mari kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al siyamana fihi siyamas sha'imin waj'alna minal mustaghfirin waj'alna min ibadikas shalihin waj'alna min awliyaikal muqarrabin. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna bi mujibatin nadamah innaka antas sami'ud du'a. Allahumma ij'al khaira umrina akhirahu wa khaira amalina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma alqaka fi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.